Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan 40 soal contoh dan penjelasannya seleksi kompetensi bidang atau SKB Pendidikan Agama Islam PAI untuk sekolah dasar, menengah, dan lanjutan. Di dalam Islam, guru memiliki banyak keutamaan seperti menurut sebuah hadis yang menyebutkan, sesungguhnya Allah SWT, para malaikat, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai semut yang ada di liangnya, dan juga ikan besar semuanya bersolawat kepada mu'alim atau orang yang berilmu dan mengajarkannya, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum kita lanjut ke soalnya, bagaimana kalau kita ngopi dulu? Pagi-pagi enaknya ngopi. Kopi hitam aroma gula aren. Cobain semuanya. Kopi hitam Hilus Mix. Kopi hitam anak muda. Kita ke soal pertama. 1. Jujur merupakan ciri seorang muslim, sedangkan bohong atau tidak jujur merupakan ciri dari A. Mukmin, B. Munafik, C. Muslimin, D. Muhsin, E. Mutakin. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Munafik. Bohong atau tidak jujur merupakan ciri dari orang munafik. Munafik atau munafik kata benda dari bahasa Arab munafik, plural munafikun, adalah terminologi dalam Islam untuk merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hati mereka mengungkirinya. Kita next ke soal nomor 2. Sumber hukum yang tertinggi dalam Islam adalah A. Qiyas, B. Ijma, C. Al-Quran, D. Sunnah, E. Ijtihad. Jawaban dan penjelasannya adalah C. Al-Quran. Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai hal. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita next ke soal nomor 3. Rasulullah SAW selalu berkata, A. Munafik, B. Dusta, C. Menyimpang, D. Bohong, E. Jujur. Jawaban dan penjelasannya adalah Rasulullah selalu berkata jujur. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi atau utusan Allah SWT yang pastinya sudah diberikan bekal, yaitu kemuliaan. Sifat Rasulullah yang mulia ini juga dapat kita teladani, jujur dalam perkataan dan perbuatan, atau jujur terhadap orang tua dan orang lainnya. Kita next ke soal nomor 4. Berikut yang tidak termasuk akhlak terpuji adalah A. Percaya diri, B. Hidup sederhana, C. Berbohong, D. Jujur, E. Rendah hati. Jawaban dan penjelasannya adalah yang tidak termasuk akhlak terpuji adalah C. Berbohong. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Beberapa contoh akhlakul mazmumah yaitu sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, gibah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjauhi akhlakul mazmumah. Hal ini karena akhlak ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Kita next ke soal nomor 5. Hukum yang berkenaan dengan perilaku akhlak manusia dalam kehidupan disebut hukum. A. Khuluqiyah, B. Siyasah, C. Amaliyah, D. Jinayah, E. Itikadiyah. Jawaban dan penjelasannya adalah hukum yang berkenaan dengan perilaku akhlak dalam kehidupan disebut hukum khuluqiyah.
Hukum khuluqiyah yaitu hukum bersangkutan dengan apa yang diwajib kepada mukallaf, akan meningkatkan moral, budi pekerti, adab sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap yang tercela. Kita next ke soal nomor 6. Fungsi pakaian adalah A. Sebagai penutup aurat, B. Menampilkan lekuk tubuh, C. Menunjukkan model terbaru, D. Untuk dipamerkan, E. Meningkatkan gengsi. Jawabannya yang paling tepat adalah fungsi pakaian sebagai penutup aurat. A. Fungsi pakaian yakni sebagai penutup aurat untuk menjaga kesehatan dan untuk keindahan. Dalam masalah aurat, Islam telah menetapkan bahwa aurat lelaki adalah antara pusar sampai kedua lutut, sedangkan sebagai perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya. Kita next ke soal nomor 7. Orang yang berbuat jujur perbuatannya selalu A. Berbelok, B. Lurus, C. Berbalik, D. Berliku, E. Menyimpang. Jawabannya adalah orang yang berbuat jujur perbuatannya selalu lurus ya. B. Selalu lurus. Kejujuran adalah pangkal semua perbuatan baik manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan jujur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang jujur atau benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 70. Kita next ke soal nomor 8. Perilaku baik yang dimiliki manusia disebut A. Akhlak tercela, B. Akhlak khabisah, C. Akhlak sayyi'ah, D. Akhlak terpuji, E. Ibadah. Jawabannya yang paling tepat adalah perilaku baik yang dimiliki manusia disebut akhlak terpuji. Akhlakul karimah atau disebut juga dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh dalam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Kita next ke soal nomor 9. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah atau pembukaan dan diakhiri dengan surat apa? A. An-Nas, B. Al-Falaq, B. C. Al-Baqarah, D. Al-Alaq, E. Al-Maidah. Jawaban yang paling tepat adalah A. An-Nas. Al-Quran diakhiri dengan surat An-Nas. Kitab ini Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dengan terdiri dari 114 surat yang jumlah ayatnya yaitu 6.236 ayat. 3 surat pada halaman terakhir yaitu kitab Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kita next ke soal nomor 10. Sifat adil Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk A. Para pejabat, B. Orang miskin, C. Semua orang, D. Orang kaya saja, E. Orang saleh. Jawabannya adalah C. Semua orang. Adil salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis al-ad berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyampaikan yang satu dengan yang lainnya. Al-musawah. Kita next ke soal nomor 11. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat A. Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 45, B. Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 20, C. Ali Imran surat ketiga ayat 138, D. Ali Imran surat ketiga ayat 113 ayat 13, E. Al-Baqarah surat kedua ayat kedua.
Jawaban dan penjelasannya adalah B. Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 20. Al-Jasiyah yang berarti yang berlutut diambil dari perkataan Jatsiyah yang terdapat pada ayat 28 surat Al-Jasiyah ini. Kita next ke soal nomor 12. Batasan aurat laki-laki adalah A. Dari leher sampai pergelangan kaki. B. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak kaki. C. Dari siku sampai lutut. D. Dari pusar sampai lutut. E. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jawabannya adalah D. Dari pusar sampai lutut ya. Batas aurat laki-laki. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Dari hadis diriwayatkan Ahmad, Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut, sehingga sudah jelas laki-laki muslim harus menjaga pakaiannya agar menutupi pusar hingga lutut. Kita next ke soal nomor 13. Al-Quran berfungsi sebagai mauizah. Hal ini terdapat dalam surat A. Ali Imran ayat 38, ayat 138, B. Al-Jasiyah ayat 45, C. Al-Jasiyah ayat 20, D. Ali Imran ayat 13, E. Al-Baqarah ayat 2. Jawabannya adalah A. Ali Imran surat ketiga ayat 138. Mauzah. Makna mauzah adalah nasihat atau pelajaran. Ali Imran ayat 138. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kita next ke soal nomor 14. Adanya Asmaul Husna diterangkan dalam Al-Quran surah A. Surat Toha ayat 8, B. Surat Toha ayat 9, C. Surat Toha ayat 10, D. Surat Toha ayat 6, E. Surat Toha ayat 7. Jawabannya adalah A. Surat Toha ayat 8. Quran Surat Toha ayat 8. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Ada 99 ya. Kita next ke soal nomor 15. Orang jujur akan berkata A. Marah, B. Bohong, C. Benar, D. Salah, E. Seenaknya. Jawabannya adalah C. Benar. Orang jujur akan berkata benar. Dalam arti yang lebih luas, jujur artinya tidak melakukan kecurangan, mengikuti kaidah atau aturan yang berlaku, dan memiliki kelurusan hati. Jujur merupakan salah satu sifat mulia dari 4 sifat wajib Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok mulia dan teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Kita next ke soal nomor 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Karim, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha akhir, B. Maha kokoh, C. Maha adil, D. Maha pemberi keamanan, E. Maha mulia. Jawabannya adalah E. Maha mulia, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mulia Al-Karim. Al-Karim merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna yang mencerminkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa seluruh alam. Artinya, maka tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Kita next ke soal nomor 17. Batasan aurat perempuan adalah batasan aurat perempuan ya. A. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. B. Dari siku sampai lutut. C. Dari pusar sampai lutut.
D. Dari leher sampai pergelangan kaki. E. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak kaki. Jawabannya adalah A. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan muka. Sedangkan untuk pria adalah antara pusar hingga lutut. Artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat. Kita next ke soal nomor 18. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Akhir yang artinya adalah A. Maha Akhir, B. Maha Kuasa, C. Maha Pengasih, D. Maha Esa, E. Maha Adil. Jawabannya adalah A. Maha Akhir. Al-Awal artinya Allah SWT Maha Awal. Dia adalah tanpa didahului oleh sesuatu, tidak ada satupun yang lebih dulu daripada dirinya. Al-Akhir adalah Allah SWT Maha Akhir. Ingat ya, kadang-kadang bisa dibalik nih Al-Awal atau Al-Akhir yang ditanyanya. Kita next ke soal nomor 19. Menurut surah Al-A'raf ayat 26, pakaian yang paling baik di mata Allah SWT adalah A. Pakaian berwarna putih, B. Pakaian takwa, C. Pakaian adat, D. Pakaian Arab, E. Pakaian gamis. Jawabannya adalah B. Pakaian takwa. Ingat ya, pakaian takwa, bukan putih atau gamis atau pakaian Arab. Quran Surat Al-A'raf ayat 26, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Mudah-mudahan mereka ingat. Kita next ke soal nomor 20. Lawan jujur adalah A. Dusta, B. Khianat, C. Rendah diri, D. Riya, E. Munafikun. Jawabannya adalah lawan jujur adalah dusta. Dusta adalah perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa besar, sebab termasuk perbuatan pengkhianatan terhadap kepercayaan orang lain. Orang yang berdusta sama seperti melakukan perbuatan maksiat. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan yang haram. Kita next ke soal nomor 21. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah SWT berfirman bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi A. Mukhlisin, B. Muttaqin, C. Muslimin, D. Munafikin, E. Musyrikin. Jawabannya adalah B. Muttaqin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah SWT berfirman bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi muttaqin. Al-Muttaqin yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yang tidak mungkin cacat atau tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ditunjukkan untuk orang-orang bertakwa agar dapat mendapatkan petunjuk ilmu yang bermanfaat. Sebab Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Kita next ke soal nomor 22. Sifat dasar hukum Al-Quran adalah keseimbangan dari segi kebendaan dan kejiwaan yang disebut A. Harakah, B. Adil, C. Takamul, D. Wasatiyah, E. Huludiyah. Jawabannya adalah D. Wasatiyah. Menurut pengertian terminologi, para ulama telah memberikan beberapa definisi tentang makna dari kata wasatiyah. Sebagaimana moderat artinya mengambil sikap tengah, tidak berlebih-lebihan pada suatu posisi tertentu. Ia berada pada titik sikap yang tegak lurus dengan kebenaran.
wasatiyah. Kita next ke soal nomor 23. Surah yang menjelaskan tentang larangan untuk melakukan berpakaian, makan, dan minum secara berlebihan adalah A. Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat 33. B. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. C. Quran Surat Al-A'raf ayat 32. D. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. E. Quran Surat Al-A'raf ayat 35. Jawabannya adalah B. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kita next ke soal nomor 24. Allah SWT Maha mengumpulkan merupakan arti dari A. Al-Jami, B. Al-Adil, C. Al-Akhir, D. Al-Azim, E. Al-Aziz. Jawabannya adalah Al-Jami. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah SWT Maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Kita next ke soal nomor 25. Allah SWT memiliki sifat Al-Karim yang tercantum dalam surat A. An-Naml ayat 40, B. Quran Surat Taha ayat 8, C. Quran Surat Ali Imran ayat 173, B. D. Al-Hadid ayat 3, E. Al-Araf ayat 180. Jawabannya adalah A. Allah memiliki sifat Al-Karim yang tercantum dalam surat An-Naml ayat 40. Quran Surat An-Naml ayat 40. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Kita next ke soal nomor 26. Sebelum berpakaian, hendaknya kita A. Berhias, B. Mandi, C. Berdoa, D. Bercermin, E. Berwudu. Jawabannya adalah C. Berdoa. Doa memakai pakaian. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Pakaian yang dengannya aku menutup auratku dan dengannya aku memperindah diriku dalam hidupku. Kita next ke soal nomor 27. Orang yang suka berbohong termasuk orang A. Munafik, B. Murtad, C. Mukmin, D. Muslim, E. Syirik. Jawabannya adalah A. Munafik. Orang yang suka berbohong termasuk orang munafik. Tanda orang munafik ada 3. Salah satunya adalah jika berbicara dia dusta atau berbohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita next ke soal nomor 28. Arti fana adalah A. Selamanya, B. Tidak ada akhir, C. Kekal, D. Tidak kekal, E. Abadi. Jadi arti fana adalah tidak kekal. Fana secara bahasa berarti lenyap, hancur, sirna, atau hilang, habis ya fana. Dunia yang fana ini. Kita next ke soal nomor 29. Pakaian adalah A. Harga seorang manusia, B. Identitas seorang manusia, C. Harta seorang manusia, D. Kekayaan seorang manusia, E. Kemewahan seorang manusia. Jawabannya adalah B. Identitas seorang manusia. Pakaian merupakan identitas bagi seorang manusia. Kita next ke soal nomor 30.
Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Adil yang artinya adalah A. Maha akhir, B. Maha kuasa, C. Maha mengumpulkan, D. Maha adil, E. Maha pengasih. Jawabannya adalah D. Maha adil. Al-Adil termasuk dalam 99 Asmaul Husna. Allah SWT itu adalah adil. SWT Al-Adil artinya adalah Allah SWT itu maha adil kepada seluruh makhluk-makhluknya. Keadilan Allah bersifat sempurna dan berlaku untuk semua ciptaannya. Kita next ke soal nomor 31. Dalam Islam pakaian harus A. Bersih, rapi, dan sopan, B. Mewah dan bersih, C. Mahal dan mewah, D. Mahal dan bagus, E. Mewah dan menarik. Jawabannya adalah A. Bersih, rapi, dan sopan. Dalam Islam pakaian harus bersih, rapi, dan sopan. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadat. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim atau muslimah. Kita naik ke soal nomor 32. Bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan menurut ajaran Islam disebut A. Gamis, B. Aurat, C. Aksesoris, D. Hiasan, E. Pakaian. Jawabannya adalah B. Bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan adalah B. Aurat. Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya. 1. Secara terminologi dalam hukum Islam, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam. 2. Batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita next ke soal nomor 33. Mengerjakan tugas tepat waktu disebut A. Optimis, B. Disiplin, C. Jujur, D. Rajin, E. Percaya diri. Jawabannya adalah B. Mengerjakan tugas tepat waktu disebut disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Kita next ke soal nomor 34. Bersikap apa adanya dinamakan A. Hemat, B. Jujur, C. Percaya diri, D. Rajin, E. Boros. Jawabannya adalah bersikap apa adanya dinamakan jujur. Apa adanya. Kita next ke soal nomor 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-matin. Artinya Allah Maha A. Akhir, B. Kokoh, C. Pemberi keamanan, D. Mulia, E. Adil. Jawabannya adalah B. Kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-matin yang artinya maha kokoh. Al-matin adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kokoh, berkuasa sepenuhnya atas kehendaknya kepada makhluknya tanpa sedikit pun bisa diganggu oleh siapapun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kita next ke soal nomor 36. Ketika hendak berpakaian, maka mulailah dengan bagian tubuh sebelah A. Kanan, B. Kiri, C. Benar semua, D. Atas, E. Bawah. Ketika berpakaian ya, biasanya dari sebelah kanan ya. Jawabannya adalah A. Kanan. Mulailah kebiasaan semuanya mulai dari tangan kanan atau dari kanan. Kita next ke soal nomor 37. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahiriah. Ini secara lahiriah. Manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungan sekitarnya disebut hukum. A. Iktikadiyah, B.
khuluqiyah, C. amaliyah, D. jinayah, E. siyasah. Jawabannya adalah C. amaliyah. Disebut sekitaran disebut hukum amaliyah. Kita next ke soal nomor 38. Al-Quran berfungsi sebagai hudan yang artinya hudan ya, artinya A. penerang, B. penyempurna, C. hiasan, D. petunjuk, E. ketetapan. Jawabannya adalah hudan yang artinya petunjuk. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Hudan bisa berarti petunjuk, pedoman, peraturan, dan juga bisa bermakna undang-undang. Al-Quran merupakan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kita next ke soal nomor 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Matin yang tercantum dalam surat. Nah, tadi arti Al-Matin, sekarang surat Al-Matin itu tercantum dalam surat apa? A. Surat Taha ayat 8, B. Surat Az-Zariyat ayat 58, C. Al-Hadid ayat 3, D. Al-Araf ayat 180, E. An-Namal ayat 40. Jawabannya adalah B. Al-Zariyat ayat 58, yaitu sesungguh Allah SWT dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Matin kokoh. Kita next ke soal terakhir atau soal nomor 40. Hukum Islam tentang waris adalah secara lengkap dalam. Hukum Islam tentang waris secara lengkap dalam A. Ijma ulama, B. Al-Quran, C. hadis, D. qiyas, E. KUHP. Jawabannya adalah B. Al-Quran. Hukum Islam tentang waris ada secara lengkap dalam Al-Quran. Pokoknya semuanya ada. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, terima kasih sudah mampir ke channel kami, Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat, lulus pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K-nya, dan siap mengabdi pada bangsa dan negara kita tercinta ini. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.